Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, puji dan berkah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Pak Sohibin, saya dan keluarga dalam keadaan sehat juga. Wah, ini kalian ada apa yang ini bisa datang ke tempat ini? Nah, ini Bapak, kebetulan saya ini ada tugas ini Bapak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Dengan ini Bapak, terkait dengan praktek pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bolehkah saya ini nanti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh Bu, monggo, silakan, ada yang bisa saya bantu. Apa saja yang perlu ditanyakan kepada saya begitu. Jadi mohon izin ya Bapak, ini Bapak selama Bapak menjadi kepala SD Negeri Ciparandan 1 ini, adakah suatu masalah yang mungkin Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Jika ada mungkin boleh tahu Bapak untuk menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya masalah tersebut. Baik, Budi, sebenarnya sih banyak permasalahan. Ini aja yang dalam waktu dekat ini, kemarin saat sekolah memerlukan seragam olahraga yang baru untuk murid yang kelas di tahun ajaran baru ini, saya diberitahu bahwa pihak konvensi akan hadir dalam presentasi dalam pemilihan model dan bahan tahun ajaran baru. Nah, bendahara mengatakan bahwa tahun ajaran baru ini sekolah akan mengganti seragam murid khususnya kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan para orang tua pun sudah setuju. Saya pun akhirnya bertemu dengan pihak konvensi. Di akhir rapat konvensi mengatakan kepada sekolah bahwa sudah lama membina kerjasama dengan sekolah dan mereka senantiasa bahwa sekolah sudah lama membina kerjasama yang baik, tentu memberikan pesanan seragam yang dibutuhkan pihak sekolah. Nah, saya kurang menyukai dengan adanya hasil presentasi dari pihak konvensi, karena menurut saya kurang bagus dan konvensi lain yang lebih baik. Nah, akhirnya saya memesan kepada pihak konvensi yang lain dan semua guru menyetujui keputusan itu. Oh, berarti suatu dilema begitu ya Itu Pak ya? menjadi dilema dalam mengambil suatu keputusan. Di sisi lain kita juga bersama, namun kurang berat ya, keputusan yang sangat solutif sekali ya Bapak ya. Jadi begini Pak, dalam modul yang sudah saya pelajari dalam guru penggerak ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Begitu ya Bapak ya. Nah, kalau menurut Pak Sohirin, bagaimana Pak Sohirin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Ini Bu Muji, biasanya sih saya lihat dulu per kasusnya. Jika kasus ini merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar, tetapi bertentangan dengan dilema etika. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, jadi dilema etika itu benar lawan benar, kemudian rujukan moral benar lawan kesalahan, begitu ya Pak ya. Berarti seperti kasus tadi yang Bapak alami,
merupakan dilema etika ya Pak ya, Etika. yang dihadapi tadi. Apakah akan memesan di seragam di konveksi yang A ataupun yang di konveksi yang B gitu ya Pak ya. Sementara menjadi dilema begitu ya. Kemudian ini Pak, berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak teruntuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bu Uci, menurut saya dengan menerapkan paradigma pengambilan keputusan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga kedua kepentingan tersebut tetap bisa dijalankan, tetapi tidak ada pihak yang dirugikan atau dikorbankan. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus menerapkan paradigma itu ya Pak ya, sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut tetap bisa dijalankan, tetapi tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikorbankan gitu ya Pak ya. Baik Bapak, untuk berikutnya mungkin adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika seperti tadi Pak? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilema itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu saya mengkonfirmasikan masalah kepada yang berkepentingan. Kemudian yang kedua melakukan rapat dan musyawarah untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan mempertimbangkan apa yang paling bermanfaat untuk kepentingan sekolah. Sehingga sebagai dasar pengambilan keputusan ketiganya adalah biasanya saya merefleksikan. Ada 3 tahapan gitu ya Pak. Yang pertama mengkonfirmasi masalah dengan yang berkepentingan, kemudian yang kedua dengan melakukan rapat dan musyawarah begitu ya Pak, untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan mempertimbangkan apa yang paling bermanfaat ya untuk kepentingan sekolah sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu dengan cara merefleksikannya begitu ya Pak ya. Oke, baik. Tadi sudah kita berbicara tentang langkah. Nah, bagaimana kalau saya di posisi mereka, Bapak? Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika itu semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik ya, kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka tahu apa yang terjadi pada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Betul. Jadi intinya kita harus komunikasi begitu ya Pak, komunikasi dengan yang ibu guru, semua pihak yang ada di sekolah begitu ya Pak ya. Baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan, mungkin dalam kasus itu pasti ada tantangan gitu ya Pak ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak alami? Ya, intinya dari hasil keputusan itu tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak. Jadi untuk dapat memberikan pengertian dan komitmen untuk menjalankan sebaik-baiknya keputusan yang telah disepakati secara bersama kepada pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan tersebut, menurut saya adalah sebuah tantangan. Selain itu, karena ini merupakan paradigma benar melawan benar, saat saya dihadapkan dengan paradigma individu lawan kelompok, rasa keadilan dengan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang, tentunya ada ketimbangan-ketimbangan dalam hati saya dalam menentukan keputusan mana yang paling efektif, bermanfaat, dan tidak merugikan semua ataupun salah satu. Ya Pak ya. Nah, jadi dilema ya, merupakan dilema begitu ya Pak ya. Jadi hasil keputusan itu pasti akan memberikan tidak dapat memuaskan semua pihak, tapi ya tetap kita memberikan pengertian dan komitmen untuk
menjelaskan sebaiknya hasil keputusan yang telah disepakati bersama kepada pihak yang tidak puas begitu mungkin ya Pak ya, hasil keputusan tersebut merupakan tantangan dari Pak Sohirin mungkin. Tadi yang dilema antara memilih konveksi A atau konveksi B yang dia untuk tapi memilih yang kualitasnya mungkin yang lebih baik yang mana begitu ya Pak ya. Baik Pak, tadi sudah menjelaskan tentang tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Nah sekarang ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa mungkin yang seperti apa yang akan Bapak jalankan? Oke, kalau jadwal tidak tapi kalau tujuannya jelas ada seperti kasus yang tadi saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan semua pihak yang berkepentingan dengan guru yang ada di sekolah. Langkah itu saya ambil dari solusi yang baik bagi semua. Jadi tidak ada jadwal tertentu ya Pak ya, tapi pasti ada prosedurnya untuk yang jelas untuk menyelesaikan masalah dengan cara tadi diskusi ya Pak, dengan melakukan rapat mungkin ya Pak ya tadi dengan musyawarah dengan semua pihak, dengan guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Baik Pak, dalam tadi mengambil keputusan tentunya ada seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan untuk menangani kasus-kasus dilema etika. Ya pada prinsipnya begini Bu Musi, kita harus selalu berkomunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, mengelola emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil suatu keputusan. Ya, jadi faktornya komunikasi yang baik ya Pak ya dengan sekolah, kemudian tadi kita harus mengelola emosi yang baik ya, dengan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan ya Pak ya sebagai seorang pemimpin, itu menjadi faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan. Baik Bapak, ini kita di ujung sesi nih ya Pak, di sesi akhir ini pertanyaan terakhir ini Bapak, dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan tadi dilema etika? Begini Bu Muji, intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik ya dengan semua pihak sebelum mengambil suatu keputusan. Yang diperlukan adalah identifikasi, pengujian dan musyawarah untuk menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip dan tidak ada pihak yang merasa. Jadi itu ya Pak ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan itu diperlukan yang pertama identifikasi masalah, kemudian melakukan pengujian, kemudian dengan rapat dan musyawarah untuk menentukan paradigma ya. Ada 4 wawancara hari ini menjadi narasumber saya. Baik, karena waktu hari ini sudah siang ya Bapak ya. Terima kasih sekali lagi. Kalau begitu saya mohon izin pamit dulu Pak. Semoga lancar untuk semua pekerjaan Bapak hari ini. Kiranya cukup sekian. Apabila ada tadi perkataan dari saya yang tidak berkenan di hati Pak Sohirin, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Bu Kiki, dan kami juga terima kasih atas kehadiran dalam kegiatan kali ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelihatannya saya segar sekali hari ini Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, sehat Bu Muji. Kabar Bu Muji dan keluarga semuanya sehat kan? Alhamdulillah Bu, kami sekeluarga sehat juga Bu. Wah, ada keperluan apa nih Bu Muji kok tumben mampir ke sini? Kayak ada saya. Ya ini Bu, kebetulan nih saya itu ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan untuk kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Bolehkah ini saya nanti mengajukan beberapa pertanyaan ini kepada Bu Kuswati? Oh ya, monggo silahkan. Jika ada yang bisa saya bantu, pasti saya bantu Bu Muji. Jadi begini Bu Kus, mohon diizin ya Bu Kus. Hari ini saya meminta waktunya sebentar untuk bisa melaksanakan tugas kegiatan wawancara terkait dengan tugas saya ini Bu Kus, tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang sudah fokus terapkan di sekolah. Ya, silakan Bu Muji. Baik Bukus, pertanyaan pertama, kalau boleh saya tahu nih ya Bukus, menurut Bu Kuswati, apa itu perbedaan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan yang merupakan rujukan moral? Jadi bagaimana nanti Bu Kuswati dapat mengidentifikasi atau membedakan dari kedua kasus itu, yaitu kasus dilema etika dan rujukan moral. Ya Bu Muji, menurut saya itu dilema etika merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran Bu Muji. Sedangkan untuk rujukan moral itu merupakan keputusan antara kebenaran melawan kesalahan. Begitu sementara menurut saya Bu Muji. Jadi dilema etika itu benar lawan benar gitu ya Gus. Kemudian yang tadi rujukan moral itu berarti benar lawan kesalahan. Lalu bagaimana Bu Kuswati itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Kuswati, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Berarti tadi dilema etika ya Bu ya? Iya. Bagaimana cara Bu Kuswati itu untuk mengambil keputusan? Oke Bu Muji, dalam mengambil keputusan itu saya menggunakan prinsip berpikir yang berbasis rasa peduli, kemudian berbasis hasil akhir. Nah, dalam mengambil keputusan itu saya tidak sendiri Bu Muji, tapi selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru dan dengan stakeholder yang ada di sekolah kami. Itu Bu Muji. Oh iya, baik Bu. Jadi berkomunikasi ya Bu ya, baik dengan semua pihak, kemudian yang ada di sekolah ini ya Bu ya, seperti stakeholder begitu ya. Nah, termasuk juga dengan siswa mungkin ya Bu ya. Itu malah Bapak Ibu, ya. Dengan siswa, kemudian dengan orang tua gitu ya. Baik, ngomong-ngomong nih Bu, apakah akhir-akhir ini atau dalam waktu dekat ini mungkin Bu Kuswati pernah ya Bu Kus mengalami kasus yang kaitannya dengan dilema etika? Begini Bu Muji,
ini kebetulan yang menjadi permasalahan di SD kami itu ada ya sekolah kami terutama itu ada siswa yang beragama Buddha, yang lain itu Muslim ya Ibu Puji ya, dan di SD kami itu ada 3 di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3, dan itu sangat menjadi permasalahan lah ya. Dan tetapi sekolah kami itu tidak tidak serta-merta untuk mengucilkan atau bagaimana, tapi tetap kita kasih prioritas dan kasih pelayanan yang baik, dan itu selalu berkomunikasi dengan guru agama Buddha. Jadi intinya tidak memiliki guru agama Buddha ya Bu Betul, ya. iya, tidak memiliki guru agama Buddha ya. Tapi untuk sekarang bisa untuk itu ya Bu ya. Jadi merupakan dilema tetap ya Bu ya. Iya. Dilema untuk ibu sendiri menangani kasus yang di sekolah ibu tidak mempunyai guru agama Buddha. Iya, sedangkan tempatnya juga jauh ya. Lokasinya jauh dari sekolah kami, sehingga itu butuh pemikiran yang benar-benar fokus. Berarti ya memang itu tetap jadi dilema ya Bu ya. Karena anak memang butuh dan punya hak untuk mendapatkan pembelajaran agama Buddha, dan tentunya tidak harus dicampur dengan yang agama Muslim begitu ya, harus menyendiri ya Bu ya. Kemudian di lain sisi fokus tidak mempunyai tadi tenaga ahli dalam pembelajaran agama Buddha itu ya. Nah, dari kejadian itu tadi ya, atau dari kasus yang ibu alami, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur apa yang sudah Bu Kuswati lakukan? Langkah yang saya tempuh dalam menangani kasus ini itu yang pertama tentunya berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa tentang masalah ini. Kemudian dengan bapak dan ibu guru di sekolah kami, serta saya juga berkomunikasi atau menghubungi ya guru agama terdekat. Dalam arti terdekat itu masih dalam wilayah kecamatan ya, itu tempat beliau bertugas. Itu saya berkomunikasi di situ, walaupun ya lokasinya cukup jauh, itu kita selalu berkomunikasi gitu ya. Jadi intinya harus ada komunikasi gitu ya. Dan mungkin bisa dengan melakukan rapat ataupun musyawarah untuk mengidentifikasi masalah ya Bu ya, untuk mempertimbangkan apakah yang paling bermanfaat untuk kepentingan ibu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, komunikasi tentunya komunikasi dengan semua pihak ya Bu ya, untuk dapat menentukan keputusan yang terbaik begitu ya Bu ya. Nah, dari semua upaya langkah-langkah dari Bu Kuswati yang dilakukan tadi untuk mengambil keputusan tersebut, menurut Bu Kuswati langkah apa itu ya Bu Kus yang paling efektif dalam kasus dilema etika yang sedang Bu Kuswati alami tadi? Langkah yang paling efektif menurut saya itu kita langsung berkomunikasi dengan guru pengampu. Kita duduk bersama bagaimana baiknya untuk melayani anak-anak yang berbeda keyakinan dengan kebanyakan siswa ya. Itu kita mengatur ya, mengampu memberi pengarahan memberi pengarahan kepada guru agama Buddha untuk bisa mengajar di kelas yang ada di sekolah kami ya, 1 atau 2 hari lah ya, sehingga siswa itu tidak harus datang ke tempat beliau yang memang letaknya cukup jauh, sehingga itu akan terlayani lah ya, mendapat pelajaran yang sama dengan yang lain gitu. Kemudian selain itu juga
anak-anak ditambah juga ya, karena kalau hanya 2 hari gitu kan masih kurang, makanya itu ditambah dengan belajar di wihara atau sekolah minggu. Begitu ya Bu ya. Iya, Jadi iya. kalau hanya di Wihara wihara saja. hanya pada saat sekolah minggu itu Iya, masih pembelajarannya masih kurang masih ya. kurang. Masih kurang. Solusinya memang harus ada bimbingan khusus ya Bu ya. Iya. Dari guru Guru agama Buddha mendatangkan ke sekolah. yang paling efektif mungkin untuk nanti ya ini memberikan bimbingan khusus, Iya, betul. langsung mendatangkan guru agama Buddha. Iya. Nah, tadi dari Bukus ada langkah yang efektif yang dapat dilakukan. Nah, ini yang saya tanyakan selanjutnya, Bukus, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu ada apa tidak ini tantangan-tantangan yang Bu Kuswati rasakan selama Bu Kuswati berproses dalam pengambilan keputusan? Kunci untuk tantangan pastilah ada ya. Untuk tantangan itu ya Pak, kita bagaimana cara mengatasi atau supaya anak-anak itu bisa nyaman dalam belajar, ya itu bisa difasilitasi ya dengan atau bersama guru agama Buddha ya sesuai dengan mapelnya. Kemudian alhamdulillah kami berkomunikasi dengan ibu guru agama Buddha yang bernama Bu Kasmira ya. Nah itu sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik dan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru agama Buddha sesuai dengan kurikulumnya. Itu tantangannya pasti adalah karena Jadi tadi mendatangkan iya guru gitu ya, yang namanya Bu Kasmira tadi ya, betul, selaku betul. nanti mengajarkan Iya. dari ketiga anak tadi yang beragama berbeda. gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau kita tidak punya sumber daya tapi seperti tenaga yang pas untuk anak yang tadi beragama yang non muslim Iya. gitu ya, tidak mungkin kalau kita mencampurkan agama Buddha dengan yang muslim gitu ya. Iya, tantangannya di situ Bu Kunci. Jadi Iya. ada waktu khusus Begitu. harus nah untuk menata itu kan memang benar-benar butuh waktu ya pemikirannya Pak. Kita harus mencari pengajar yang sesuai gitu Sesuai, ya. iya. Oke Bukus, Iya. sekarang yang mau saya tanyakan lagi nih Bukus, dari sekian banyak kasus Iya. selalu mungkin ada di sekolah ibu kasus pasti banyak lah ya. Iya, Nah, betul. jadi yang saya tanyakan ini nanti dari kasus-kasus itu adakah atau ada tidak jadwal-jadwal khusus atau prosedur-prosedur yang khusus yang Bu Kuswati miliki Iya. dalam menjalankan atau mengambil keputusan gitu. Untuk jadwal ya Bu Muji itu sih tidak terprosedur atau ya bahkan ya kita melihat sikon gitu ya. Ya jadi situasional apa yang Bu Muji ya. Nah, tetapi dalam menangani kasus ini saya berusaha untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya supaya tidak ada pihak yang dirugikan sehingga permasalahan segera diatasi yaitu dengan cara langsung berkomunikasi ya dengan stakeholdernya yang ada di sekolah kami dan juga dengan bapak ibu guru atau dengan bu guru yang ya Kasmira selaku guru agama Buddha sehingga permasalahan itu segera terselesaikan dengan baik tanpa ada yang dirugikan. Oh iya, gitu ya Bu ya. Jadi dalam artian memang permasalahan harus secepatnya terselesaikan ya Bu ya. Meskipun tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan waktu yang secepatnya gitu ya. Tapi langkahnya harus cepat begitu ya Bu ya. Iya. Untuk menangani tadi kasus yang Ada di sekolah kami. beragama non muslim. Berbeda ya, berbeda. Kalau tadi sudah saya tanyakan pada Bukus tentang tadi ada tantangan, kemudian jadwal yang atau prosedur yang mungkin Bukus lakukan. Nah sekarang kiranya bertanya tentang mungkin ada ya orang-orang yang atau faktor-faktor apa saja nih
yang sudah mempermudah atau membantu Bu Puswati dalam mengambil keputusan, terutama khususnya dalam kasus-kasus dilema etika. Ya, Bu Muji, untuk faktor-faktor tentunya ada siswa ya. Siswa itu antusias sekali ya dalam menerima pelajaran agama yang dianutnya, walaupun berbeda kebanyakan dengan anak-anak yang lain. Kemudian orang tua siswa yang sangat-sangat mendukung ya dengan adanya perbedaan guru ya, walaupun yang paling banyak guru kelasnya ya Bu ya. Tapi ada di situ ada perbedaan guru, artinya anak itu lebih gantian gitu. Kemudian bapak dan ibu guru yang sesuai dengan kelasnya. Bapak dan ibu guru itu sangat-sangat luar biasa. Karena pada saat pelajaran agama Buddha, anak dipersilakan untuk untuk bukan memisahkan diri, tapi mencari tempat yang memang benar-benar fokus. Ya gitu. Nah, kemudian di situ jadi ada kerjasama ya, ada komunikasi ya. Kemudian untuk Bu Kasmiranya sendiri itu sangat luar biasa ya. Jadi faktor-faktor itulah yang membantu permasalahan ini cepat selesai. Jadi faktornya ada siswa, orang tua, guru, terutama tadi guru yang buku tadi datangkan gitu ya. Jadi semua pihak yang sangat membantu itu ya, artinya luar biasa sekali. Kalau memang semuanya itu bisa, mungkin kita berkomunikasi, kemudian berkolaborasi, ya semuanya bisa diajak ngobrol nih untuk bisa menyelesaikan suatu kasus, pasti akan membantu sekolah Bu Puswati ya Bu ya dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dari kasus tersebut. Nah, oke Bu Puswati, ini kita sudah sampai di ujung sesi ya, Bu Muji. Ini di ujung sesi ini pertanyaan terakhir Bu. Jadi dari semua hal yang sudah tadi Buku sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Puswati petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, baik Bu Muji, untuk pembelajaran yang bisa saya petik dari kasus ini itu kita dalam menangani sebuah kasus itu harus tetap mengidentifikasikan dulu kasusnya ya, kasus tersebut apa ya, kemudian kita juga harus melalui pengujian yang sesuai dengan 4 paradigma ya, yang individu dengan kelompok ya kan, individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan kesetiaan, betul lah ya, itu kebenaran lawan kesetiaan. Ada 3 prinsip juga Bu Muji ya, ada 3 prinsip ya, prinsip yang berbasis akhir, kasih akhir, kemudian tadi berpikir ya, sesuai berpikir sesuai dengan berbasis peraturan, kepedulian itu kan ada 9 langkah lagi dalam pengambilan keputusan juga ya, itu bisa Bu Muji kembangkan lagi ya. Nah, kita harus memperoleh keputusan tersebut dengan efektif ya, tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Itu Bu Muji. Oke, begitu luar biasa sekali ini Bu Pus. Jadi pembelajaran yang dapat Bu Puswati petik ya, intinya jadi dalam sebuah menangani kasus kita harus melakukan identifikasi dulu ya, identifikasi kasus itu bagaimana, kemudian melakukan melalui pengujian baru sampai pada titik bagaimana kita yakin bahwa keputusan ini adalah keputusan yang paling efektif. Juga tadi terus melaksanakan musyawarah dulu mungkin ya, dengan rapat-rapat, bermusyawarah dengan bapak ibu di sekolah, kemudian dengan stakeholder untuk menentukan paradigma apa yang sesuai nanti dalam fokus mengambil keputusan, dan juga menggunakan mungkin prinsip-prinsip ya Bu ya, yang sesuai
dan juga langkah-langkah dari 9 langkah itu diuji, paradigmanya, investigasi opsi trilemanya, dan lain-lainnya untuk nanti fokus. Nah, ternyata mungkin nanti untuk kasus-kasus berikutnya mungkin bisa tentunya bisa mengambil keputusan dengan betul ya. Baik, mungkin sangat inspirasi sekali bagi saya. Mudah-mudahan nanti fokus dapat menerapkan 4 paradigma tadi dan 9 langkah serta 3 prinsip dalam pengambilan keputusan supaya efektif begitu ya, dan juga tidak merugikan salah satu pihak. Terima kasih sekali Fokus atas waktunya. Mudah-mudahan sukses, semangat. Sama-sama nggih Bu Muji. Oke, karena ini waktunya sudah siang ya Fokus, saya akhiri. Cukupkan sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dilanjutkan.